Pertidaksamaan rasional nonlinier. Pertidaksamaan karena dia menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari ya. Boleh juga lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kemudian rasional karena terdiri dari pecahan, yaitu pembilang dan penyebutnya ya. Nonlinier karena ada salah satu yang minimal ya, boleh dua-duanya. Salah satu saja yang berderajat atau berpangkat tidak sama dengan satu. Dalam hal ini kita temukan di sini berderajat 2. Permasalahan yang akan kita bicarakan pada pertidaksamaan rasional nonlinear ini ada 4. Yang pertama ini dia, ya, untuk mudahnya kita lihat di sini sebelah kanannya 0. Nah, kalau kita temukan permasalahan seperti ini, maka caranya adalah kita nolkan bagian atasnya atau pembilangnya, kemudian kita nolkan bagian penyebutnya. Nah, ini kalau kita selesaikan berarti min 1 X plus 1 sama dengan 0, dapatnya 1 dan dapatnya min 1. Boleh juga, ini kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga dia menjadi sama dengan 1, diperoleh plus min 1. Nah, ketiga nilai yang kita dapat tadi, yaitu ini kita pindahkan ke garis bilangan seperti ini ya. Ingat, sebelah negatif itu sebelah kiri, yang positif sebelah kanan. Kemudian lingkarannya ini harus kita perhatikan betul-betul pertidaksamaannya. Jadi karena pertidaksamaan ini ada sama dengannya, ini ya, maka dia hanya mempengaruhi bagian atas saja. Jadi yang bagian atas itu adalah X kurang 1 ya. X kurang 1 tadi kalau kita uraikan, kita dapat 1 dan min 1. Jadi dia hanya mempengaruhi atau membuat lingkaran pada 1 dan min 1 menjadi hitam. Ini dia kenapa dia hitam. Jadi ini tidak mempengaruhi X plus 2 ya, jadi sehingga minus 2-nya tetap lingkaran kosong. Kemudian kita lakukan pengujian setiap daerah antara ya, jadi bukan lingkaran yang kita uji tetapi daerah di sebelah kiri dan kanan lingkaran. Jadi di sini kita uji sebelah 1 misalnya 2, kita uji dapat benar. Kemudian boleh juga sebelah kirinya 1 atau sebelah kanannya min 1 sama saja ya, misalnya kita pilih 0. Kita uji, salah. Kemudian ini pecahan ya, atau desimal boleh saja. Kemudian kita dapatkan misalnya min 3/2, kita dapatkan di sini benar. Demikian seterusnya. Nah, ini sama seperti pertidaksamaan rasional linear. Jadi ini jangan langsung diambil sebagai solusi. Kita harus lihat kembali. Apakah ada tanda yang berdekatan itu sama. Jadi misalnya ini benar-benar ya, maka lingkarannya harus diuji, atau salah-salah. Nah, ini lingkaran harus diuji. Jadi setiap ada tanda seperti itu kita harus uji lingkarannya. Di sini tidak ada ya, jadi benar, salah, salah, benar. Jadi secara bergantian, tidak ada tanda yang sama. Dengan demikian kita langsung ambil ini, bisa langsung ambil ini sebagai solusi. Jadi sebelahnya 1, sebelah kanannya selalu lebih besar ya, jadi besar dari 1 sebelah kanannya. Kalau kirinya 1 berarti lebih kecil, jadi besar dari 1 ini dia. Karena dia berwarna hitam kita kasih sama dengan. Kalau yang satunya lagi, ini min 2, min 1 ya, berada di antara. Seperti ini kita tulis, kemudian dia warna hitam, kita buat tanda sama dengan. Demikian penyelesaian untuk permasalahan 1. Kita lanjut untuk permasalahan kedua. Nah, di permasalahan kedua ini, kita lihat sebelah kanan tidak 0. Jadi, sama seperti permasalahan linear, pertidaksamaan linear sebelumnya, ini kita tidak boleh kali silang, jadi kita harus pindahkan ke ruas kiri, atau yang kanan ini, yang kiri ini kita pindahkan ke kanan. Nah, kalau di sini kita pindahkan satunya ke kiri, lalu kita samakan penyebut, ya menyamakan penyebutnya. Kita ingat tadi kalau ini X plus 2, ini X plus 2 kan kalau dicoret itu 1 juga, dia kembali seperti ini. Jadi kita sesuaikan kenapa X plus 2, karena memang di sini X plus 2. Jadi kalau di sini tadi X plus 3, tentu ini X plus 3 per X plus 3. Baik, setelah kita samakan penyebut, kita coba gabungkan. Lalu kita sederhanakan, dapatlah dia seperti ini. Kemudian kita faktorisasi, dapat dia. Sehingga kita mendapatkan ada 3 titik ya, yaitu yang pertama ini tadi. Ini kan sudah 0 ya, jadi kita bisa langsung seperti waktu kita membicarakan permasalahan 1 ya. Jadi di permasalahan 1 katanya kalau dia 0 sebelah kanannya, tinggal kita nolkan atas dan bawahnya. Jadi kalau yang bawahnya tetap seperti ini, jadi kita dapatkan min 2. Sudah kita pindahkan kemari. Kemudian ini X plus 1 sama dengan 0. Ini juga kita pindahkan. Ya, lalu yang terakhir
2x min 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3. Sama seperti permasalahan 1, ini kita perhatikan lingkarannya. Ini tanda ya mempengaruhi si 3/2 dan min 1 ya. Ya, jadi 3/2 dan min 1-nya lingkarannya berwarna hitam. Sedangkan yang x plus 2 tidak ya. Oke, jadi ingat tadi tanda ini hanya untuk mempengaruhi pembilangnya atau bagian atasnya saja. Nah, setelah itu kita uji benar salahnya seperti ini. Setelah kita uji, kita cek lagi kembali apakah ada tanda yang berdekatan ini sama. Ini benar, benar. Oh tidak, ini benar salah. Berarti ini tidak perlu diuji. Salah, salah. Kalau tadi ini salah-salah, ini harus diuji. Tapi ini salah benar. Jadi karena tidak ada tanda yang seperti itu, maka kita langsung ambil dia sebagai solusinya. Sama seperti tadi, berarti min 2, ini min 1 dikasih tanda sama dengan, sedangkan ini 3/2, ini juga dikasih tanda sama dengan. Demikian permasalahan 2. Permasalahan yang ketiga. Nah, di permasalahan ketiga ini ada 2 cara ya. Yang pertama yang akan kita bicarakan adalah langsung ya dari ini langsung ke garis bilangan. Nah, caranya bagaimana? Ya, seperti permasalahan 1. Dikatakan kalau sebelah kanannya 0, maka kita bisa langsung menolkan atas dan menolkan bawahnya. Jadi kalau kita nolkan atasnya, ini tentu x sama dengan 0. Kalau kita nolkan bawahnya, berarti x pangkat 3 kurang x sama dengan 0. Ini kita uraikan dengan faktorisasi, berarti ini x kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Ya, ini x pangkat 3, ini kali ini adalah min x. Lalu ini kita faktorisasi lagi menjadi x plus 1, x min 1 sama dengan 0. Diperoleh ada 3 ya. Ya, jadi ada 3. Tambah 1 di atas 4. Nah, kebetulan 0 yang atas dan bawah ini kebetulan sama, maka di garis bilangan tidak perlu dua-duanya ditulis. Ya, cukup 1 saja. Jadi jangankan 2, 3 pun seperti itu. Misalnya ini 0, ini 0, ini 0, cukup 1 saja yang ditulis. Sehingga kita dapatkanlah garis bilangan 0, 1, dan min 1 ya, seperti ini. Kemudian hati-hati ini tanda ada sama dengan, maka tentu kita harus lingkaran yang 0 ini harus kita hitamkan. Seharusnya seperti itu ya. Nah, tetapi di sini ternyata ada juga 0. 0 di sini katanya tidak boleh. Maka kita pikirkan mana yang tepat. Ini dihitamkan atau tidak kan begitu. Nah, untuk seperti itu kita tidak usah bingung ya, kita biarkan saja, boleh dihitamkan, boleh dibuat putih juga, terserah. Pada akhirnya nanti kita akan temukan tanda yang sama berdampingannya untuk memastikannya. Nah, jadi kita coba hitung dulu. Untuk ini salah, benar, benar, salah. Nah, kita sudah dapatkan 2 tanda yang sama seperti ini. Maka otomatis 0 ini harus kita uji. Kita uji, kita masukkan dia ke dalam soal, boleh. Ya. Kita masukkan dia ke dalam soal berarti 0, kan X ya. Ini 0 pangkat 3 kurang 0, berarti 0 kurang 0. Hasilnya adalah 0 per 0, lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini tidak perlu kita lihat benar salahnya, karena di sini sudah error. Artinya, di matematika dia tidak boleh 0 per 0. Sehingga, ingat, karena dia error atau tidak boleh 0 per 0, maka otomatis lingkaran ini harus kosong. Ya, jadi bukan gara-gara tandanya lebih kecil sama dengan, bukan, tetapi karena dia error, maka ini kita buat menjadi putih. Jadi kalau tadi sempat kita hitamkan ya kita putihkan, tapi kalau tadi dia putih ya tetap putihkan begitu. Nah, setelah itu kita cari lagi apa ada lagi yang seperti itu, tidak ada ya, cuma ini saja. Jadi permasalahan ini sudah selesai. Kita tinggal membuat solusinya saja, yaitu, nah ini solusinya min 1 sampai 0, ini dia. Kemudian lagi 0 sampai 1 ya. Boleh juga kita tuliskan ya, min 1 kita buat seperti ini sampai 1 ya. Tetapi ada tambahannya. Kita buat x tidak boleh sama dengan 0. Jadi boleh seperti ini atau sudah ada di sebelah ya, boleh. Sama saja ya. Jadi kita mau ambil karena cuma 1 nilai ini yang kita kecualikan, maka boleh kita tuliskan seperti itu ya. X tidak sama dengan 0. Oke, demikian untuk cara pertama.
Sedangkan untuk cara yang kedua seperti ini, kita lihat. Nah, kita coba uraikan dulu yang bagian bawah ini ya. Kita dapatkan seperti ini. Lalu kita lakukan pencoretan atas dan bawah. Nah, jadi di situ perbedaannya ya. Kalau di sini terjadi pencoretan atas dan bawah cara kedua ini. Nah, sehingga kita dapatkanlah bentuk yang seperti ini ya, sederhana. Lalu ingat permasalahan satu, kalau sudah 0 sebelah kanan, maka tinggal menolkan atas dan menolkan bawahnya saja. Tetapi bagian atas tidak ada X-nya ya. Jadi hanya ada X di bagian bawah saja. Sehingga kita hanya punya dua solusi saja ya, solusi sementara, yaitu 1 dan min 1, inilah dia. Lalu seperti tadi kita uji, salah, benar, salah, kita cek lagi kembali, ternyata tidak ada tanda yang misalnya benar-benar atau salah-salah, tidak ada ya. Nah sekarang berarti lingkaran ini semuanya berwarna putih ya, kenapa? Karena tadi ini tidak ada X-nya ya. Oke. Lalu kita ambil dia sebagai solusi, seperti ini. Nah tapi ingat tadi, kita telah mencoret X seperti ini ya, ini berarti X-nya sama dengan 0, maka kita tambahkanlah X tidak sama dengan 0 di bagian akhirnya. Ya. Nah, kalau misalnya ini bukan X, misalnya X tambah 1 ya, ini pun X tambah 1 misalnya seperti ini, kita coret. Maka ini pun harus kita buat menjadi X tidak sama dengan negatif 1. Ingat ya, karena X plus 1 itu kan kalau dinolkan menjadi min 1. Tetapi kalau misalnya di sini X min 1, ini X min 1, maka di sini menjadi X plus 1. Nah, seperti itu. Jadi karena tadi coret hanya X, maka kita tambahkanlah X tidak sama dengan 0 di situ. Oke, nah kita lihat penyelesaian yang dari cara 2 dengan cara pertama ternyata sama ya. Baik, permasalahan yang terakhir, permasalahan yang keempat. Nah, di permasalahan yang keempat, di sini kita coba menguraikan yang bagian atas ya. Ternyata kita mengalami kesulitan. Nah, kalau kita mengalami kesulitan, misalnya kita sudah coba nih, kita buat 2X, kita buat di sini X, kita buat di sini plus 7 plus 1. Kita kali masuk, tidak juga ketemu seperti ini. Kita ganti, di sini 7 kita buat, di sini 1. Tidak juga dapat, kita buat min, tidak dapat juga. Nah, kalau seperti itu keadaannya, kita harus cek ya. Ceknya pakai D, ini dia D-nya. Jadi di D ini, B kuadrat kurang 4AC. Nah, ini sebenarnya di waktu kita di SMP sudah belajar ya bahwasanya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu berhubungan dengan D B kuadrat kurang 4AC. Ya, seperti itu. Jadi A-nya untuk X kuadrat, yang B untuk X, yang C tidak ada X-nya. Sehingga kita dapatkan di sini A-nya kan 2X kuadrat, berarti A-nya 2. Ini plus 1 ya, berarti ini 1. C-nya di sini berarti 7. Maka 217 ini kita masukkan ke dalam rumus ini. Kita dapatkan hasilnya adalah negatif atau lebih kecil dari 0. Di SMP dikatakan kalau D-nya kecil dari 0, maka akarnya tidak real. Kalau D besar dari 0, berarti real. Kalau D sama dengan 0, berarti kembar angkanya. Misalnya 2, 2. Kan begitu. Di sini kita dapatkan D-nya kecil dari 0 atau tidak real. Nah, kalau kita temukan keadaan seperti itu, ya, jadi kalau kita temukan tadi keadaan apa tadi D kecil dari 0, maka ini persamaan harus kita ganti menjadi 1. Jadi kita tidak pakai lagi, langsung ganti angka 1. Seperti itu selalu ya. Baik, ya, berarti bagian bawah tidak ada perubahan, sehingga bentuk sederhananya seperti inilah dia. Sudah 0 sebelah kanan, kembali dia ke permasalahan 1. Tinggal menolkan atas, menolkan bawah. Yang bagian atas tidak X-nya, berarti kita tidak usah nolkan. Yang bagian bawah ada X-nya, kita nolkan. Kita dapat min 1. Lalu kita uji benar salahnya seperti ini. Hati-hati ya, ini lingkaran. Kan ini ada sama dengan, tetapi karena tidak ada X di sini, maka ingat bagian bawah ini tidak boleh lingkarannya berwarna hitamnya, harus berwarna putih. Itu dia kenapa di sini lingkarannya putih. Kita cek lagi kembali. Ya, ini benar salah, tidak ada tanda yang sama. Berarti sudah selesai, tinggal membuat dia menjadi solusi, yaitu yang benarnya kita ambil. Jadi kita dapatkanlah sebelah kanannya berarti lebih dari min 1 ya. Inilah dia solusinya.